Jadi maknanya setiap busur itu teman-teman bukan untuk dipakai beramai-ramai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan lagi santai, nunggu asar, dan bentar lagi 10 atau 15 menitan lagi masuk waktu asar. Jadi mau tidur-tiduran takut ketiduran. Saya mau cerita-cerita sedikit tentang apa sih yang harus dilakukan agar busur kita lebih awet, lebih sedikit tahan gitu loh, dari menghindari kerusakan-kerusakan. Karena nggak jarang teman-teman, kerusakan terhadap busur itu kadang disebabkan oleh kesalahan kita sebagai pemanah. Jadi kita yang tidak tahu cara merawat busur yang menerima akibatnya seperti itu. Oke, saya sudah saya tulis tadi ya, saya catat ini beberapa hal yang umumnya dilakukan untuk agar busur lebih awet gitu loh. Yang pertama itu adalah cara memasang string. Teman-teman bolehlah searching cara memasang string. Sebelum busur itu stringnya dipasang, cari tahu dulu, pelajari terlebih dahulu bagaimana cara memasang string yang benar. Karena kalau salah-salah pemasangan string itu juga bisa merusak busur. Saya tidak akan kasih contoh ya sekarang. Mungkin bisa cek di video saya sebelumnya, nanti saya sertakan link. Saya juga pernah bikin video sederhana waktu itu, udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu, tentang cara memasang string busur. Jadi perlu dipelajari gitu loh, jangan kerasa kerusuk saja, nggak tahu ilmunya dan sebagainya macamnya, akhirnya busur yang menerima efek daripada kesalahan kita. Yang pertama perlu diperhatikan teman-teman, cara memasang string busur kita. Yang kedua itu adalah setelah string terpasang, setelah kayak gini, ini udah pasang string kan, itu senantiasa biasakan cek dulu kelurusan dia bagaimana. Tuh perhatikan kelurusan dia, ada twist atau enggak. Karena kalau khusus busur fiber aja contohnya ya, busur fiber misalkan, busur fiber ini terkadang ada beberapa busur yang kadang dia twist itu bukan karena kesalahan si pembuat, tapi memang ketika kita memasang string ada kesalahan dan efeknya twist. Ini agak miring misalkan, dicek dulu kelurusan. Jadi kalau andainya twist, disetting dulu, diputar-putar saja seperti ini sampai dia lurus lagi, baru ditarik, baru busur dipergunakan. Jangan busur twist kita tidak cek kemudian kita tarik langsung main panahan, itu akan menyebabkan twist permanen pada busur dan juga merusak busur gitu loh. Jadi itu perlu sekali diperhatikan. Jadi terkadang kita para pemanah ini terburu nafsu ya, mau cepat-cepat nembak aja, nggak pernah pemanasan, cara masang string kelabakan, setelah string terpasang langsung tarik, nggak pernah dicek-cek dulu gitu loh. Nah, maka dari itu cek dulu twist, kelurusan dan sebagainya. Kalau sudah sudah center semua, string sudah masuk ke knock, jika yang menggunakan bridge sudah masuk ke bridge-nya di sini, maka baru boleh kita mungkin lakukan tarikan-tarikan ringan. Sebelumnya mungkin bisa tariklah pelan-pelan terlebih dahulu. Kalau ya seperti itulah, tarikan-tarikan ringan agar ada sedikit pemanasan atau stretching di busur, sekaligus pemanasan untuk kitanya sebagai pemanah. Karena kita butuh pemanasan, busur juga butuh pemanasan gitu loh. Berikan tarikan-tarikan, beberapa tarikan lembut ke belakang, jangan langsung disut, sehingga busur mengalami pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusakan. Ya samalah seperti kita, kalau kita main panahan tanpa pemanasan teman-teman, itu bisa cedera ya kan. Saya pernah mengalami sakit di bagian sini karena ujuk-ujuk pasang string langsung tembak. Ini kan pengalaman. Nah, jadi kitanya juga bisa sakit, busur juga sebenarnya demikian ya. Jadi kalau pasang string baiknya beri pemanasan dengan memberikan tarikan-tarikan terlebih dahulu, kembalikan lagi, tarik lagi, kembalikan lagi. Jadi itu penting untuk pemanasan terhadap busur tadi. Kemudian juga faktor-faktor yang perlu kita perhatikan bersama untuk perawatan busur adalah, tunggu sebentar, ini ada beberapa hal yang saya catat tadi ya.
cek string itu menggunakan arrow yang berat arrow itu kalau bisa yang memang cocok dengan busur, jangan terlalu ringan. Jadi seperti itu. Kalau terlalu berat saya kurang tahu ya apakah merusak busur atau tidak, tapi umumnya kasusnya terlalu ringan ini yang bisa menyebabkan yang disebut dengan semi dry fire. Semi dry fire itu teman-teman, kalau sebelumnya ya, berat anak panah yang cocok itu bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya pernah bikin video soal GPP atau Grand per Pound, cara menghitung anak panah yang cocok dengan busur. Jadi kalau terlalu ringan itu seperti ini loh, kurang lebih ceritanya. Kalau busur kita itu punya kekuatan 10 tenaga, dia harus memberikan 10 tenaga itu ke tempat yang benar. Jadi kalau 10 tenaga itu diberikan ke anak panah yang terlalu ringan, maka sebagian tenaga lain akan pergi menghantam busur, dan itu bisa menyebabkan kerusakan kepada busur atau yang disebut dengan semi dry fire tadi. Jadi penggunaan anak panah juga kalau bisa jangan serampangan, setidaknya jangan terlalu ringan dari batas umum yang ada di busur. Kalau kita bicara busur impor ya, itu mereka biasanya memberi batasan minimum GPP terhadap anak panah pada busur-busur mereka. Misalkan minimum GPP 9. Jika kawan-kawan gunakan GPP 8 atau 7, berat anak panah yang terlalu ringan, kemudian busur rusak. Sementara ini busur harusnya punya garansi, baik itu 6 bulan atau setahun atau 2 tahun, wallahu alam. Kemudian ketika busur rusak, mereka akan cek kita menggunakan anak panah apa. Kalau ternyata underweight, beratnya itu di bawah kebutuhan busur yang sudah dituliskan, mereka tidak mau nanggung garansi biasanya. Jadi itu beberapa pengrajin-pengrajin luar yang betul-betul sudah terkenal ya, mereka biasanya tidak akan menjual busur mereka ke sembarangan orang, karena khawatir akan dipakai oleh orang-orang yang tidak mengerti perawatan busur, dan itu bisa merusak nama baik mereka gitu loh. Jadi itu penggunaan anak panah yang cocok juga harus sehingga dapat menjaga ketahanan busur, tidak merusak busur gitu loh. Oke, baik, selanjutnya mungkin dry fire. Kalau dry fire ini udah sering kali ya kita sampaikan, tidak boleh menarik busur kemudian dilepaskan. Ini untuk pemula sih biasanya. Kalau yang sudah memanah insya Allah sudah tahu semua, tapi biasanya banyak yang main ke tempat saya sini, ujuk-ujuk kalau saya punya busur string terpasang seperti ini, kadang mereka langsung tarik lepas, subhanallah. Kadang saya harusnya itu bertanya, meminjam busur dalam Islam itu ada adab ya. Kalau bukan punya kita jangan dipegang, kalau punya kita jangan ditarik. Nah, jadi kalau teman-teman ini yang sesama pemanah, kalau kita punya teman, dia punya busur, kalau mau pinjam ngomong dulu, kalau mau menarik ngomong dulu. Nah, jadi banyak kasus pemula seperti itu datang ke sini, tarik dia lepas, dia lakukan dry fire. Kalau untuk busur fiber ini cukup mending lah, agak mending lah kan, agak lumayan awet gitu loh. Tapi kalau busur-busur laminasi itu mereka langsung pecah. Busur fiber pun di bagian siah ini teman-teman, saya pernah beberapa pembeli saya yang patah karena dry fire. Itu perlu diingatkan lagi dan lagi. Jangan lakukan dry fire terhadap busur. Ini khusus pemula sih sebenarnya. Kalau yang sudah memanah biasanya sudah paham lah dry fire ini berbahaya untuk busur, kerusakan busur gitu kan. Oke, kemudian juga usahakan memiliki lebih daripada satu buah busur. Oke. Biasanya kalau teman-teman kita ya yang profesional itu mereka punya beberapa buah busur, di mana untuk panahan ground mereka punya busur yang lebih sedikit panjang biasanya. Karena kalau busur panjang, drawling juga panjang kan. Untuk dynamic archery atau HBA horseback archery mereka menggunakan busur yang lebih pendek biasanya. Kemudian untuk flag shooting atau menzil mereka juga punya busur khusus biasanya. Jadi jika kita pergantikan penggunaan busur setiap hari, maka juga itu akan dapat mengurangi kerusakan busur. Tapi tentu membutuhkan budget yang lebih, karena punya busur banyak juga butuh pengeluaran yang banyak tentunya. Tapi itu cuma saran, kalau punya busur lebih dari satu itu cuma saran. Karena beberapa pemanah profesional seperti itu. Untuk panahan ground mereka punya busur yang beda, dynamic archery busurnya beda. Biasanya dynamic ini agak mirip dengan horseback, busurnya lebih pendek biasanya. Kemudian untuk flag shooting, lomba flag shooting juga punya busur yang berbeda.
Tapi ini kalau untuk kita yang pemula yang masih panahan ground, mungkin tak apa-apa punya busur satu juga sudah alhamdulillah, banyak-banyak syukur kan. Jadi kalau syukur, kita nanti nikmatnya Allah tambah, bisa beli busur lagi atau bisa bikin busur sendiri lagi. Oke, seperti ini. Satu lagi ya pesan dari ini dari Coach Akmal nih, Coach Akmal Malaysia. Beliau tuh senantiasa bilang busur itu sebagaimana istri-istri kalian, kata dia. Apakah kalian sudi istri kalian dipakai orang lain, kata beliau. Nah, jadi maknanya setiap busur itu teman-teman bukan untuk dipakai beramai-ramai. Ini juga faktor yang dapat merusak busur. Coach Akmal itu bilang setiap busur itu hanya akan mengcopy satu style, satu gaya daripada pemanah. Misalkan saya, ini busur saya. Busur ini saya memanah itu menarik di 27 inci. Saya biasanya membidik selama 2 detik. Tarik 27 inci, bidik selama 2 detik, lepas. Jadi busur ini hanya akan mengcopy style saya tadi. Jadi ketika ada orang lain yang dengan gaya tarikan 28 misalkan membidik lebih lama dan sebagainya, ini busur akan kebingungan. Kata beliau seperti itu gitu loh. Setiap busur itu hanya akan mengcopy satu style, satu cara memanah dari seorang pemanah. Nah, jadi sebenarnya bukan mengajarkan kita pelit, enggak juga ya. Ini cuman faktor yang kalau bisa. Jadi kalau seandainya tidak bisa juga ya, kalau kawan-kawan mau pinjamkan silahkan. Tapi ini terkhusus bagi kita yang mau meminjam atau mencoba busur orang, busur saudara kita, itu sangat-sangat ditekankan untuk meminta izin. Misalnya, Afan, pinjam boleh lihat busurnya. Misalkan dalam suatu event, kadang kita suka tertarik dengan busur teman kita kan. Kalau kita minta izin cuman untuk melihat, ya sudah lihat saja, pegang. Kalau teman-teman pengen tertarik, ingin menarik, pengen coba narik, minta izin lagi. Afan boleh ditarik enggak? Kalau dia bilang nggak boleh, jangan dipaksakan karena memang tidak apa-apa. Sebagian pemanah memang melarang orang lain untuk menarik busur mereka. Ya, jadi busur mereka sebegitunya mereka jaga untuk tidak disentuh oleh orang lain, untuk tidak ditarik oleh orang lain. Jadi kita tidak usah tersinggung. Tapi kalau kawan orang itu kasih izin, Afan boleh tarik enggak? Ya monggo silakan ditarik. Tarik. Tapi jangan dry fire gitu loh, kasihan busur orang. Kemudian kalau kita pengen ngetes shoot, misalnya ngetes menembak, ya minta izin lagi, saya boleh coba satu tembakan nggak? Ini adab dalam Islam teman-teman. Jadi seperti itu, jangan main kerasa kerusuk, ambil busur orang, langsung tarik, langsung dry fire, langsung tembak, nggak ngomong-ngomong dan sebagainya. Sebagian orang kadang dia merasa tersinggung dan sakit ya. Jadi itu adab untuk perawatan busur, agar busur kita lebih awet, lebih tahan. Oke, mungkin saya bacakan lagi ya. Oh, satu lagi yang terakhir adalah buka string setelah penggunaan. Jadi setelah dipakai, string dibuka. Nah, jadi jangan dipasang terus seperti ini. Jadi pasang string ini cuma hanya karena kalau kita lagi main. Jadi kalau udah istirahat, pasang, taruh di tempat yang baik lagi. Oke, kita bacakan urutannya hal-hal yang harus kita jaga ya untuk menjaga perawatan busur kita. Yang pertama itu adalah cara pasang string yang benar. Yang kedua itu adalah cek dulu twist atau endaknya. Yang berikutnya adalah gunakan arrow dengan berat yang cocok dengan busur. Kemudian jangan dry fire. Kemudian busur kita jangan dipinjam-pinjamkan sembarang orang gitu loh. Berikutnya adalah kalau bisa lebih dari satu busur untuk berbagai macam keperluan. Oke, sama yang Afwan terakhir kali ini. Ini namanya string wax teman-teman, bow string wax. Ini untuk string ya. Ini macam-macam lah. Saya beli yang seperti ini. Ini dia diputar, itu kayak deodoran gitulah. Nah, jadi dia semacam apa ya? Semacam lilin gitu kan. Jadi ini untuk perawatan string ya. Kita boleh gosok ke string seperti itu, oles seperti ini. Oles ke string. Itu untuk menyatukan serat-serat string, itu untuk penjagaan string sih sebenarnya. Ini namanya bow string wax. Ini dijual oleh biasanya importir panahan ya. Jadi jangan ada juga yang nanya, bang itu bow string ada di toko bangunan nggak ada. Jadi banyak yang bertanya seperti itu, bang tali untuk busur ini ada di toko bangunan nggak ada. Kayak fiber ada di toko bangunan nggak ada. Jadi ini memang peralatan untuk panahan. Ini string khusus busur. Ini fiber juga umumnya untuk busur yang diimpor dari luar negeri. Jadi oke teman-teman, itu adalah hal-hal yang harus sama-sama kita jaga untuk perawatan busur agar busur kita lebih awet. Oke.
Oke, sebentar lagi asar. Sekian dari saya. Assalamualaikum.